Film dimulai dari seorang anak buah dewa judi yang baru saja tiba di acara donasi Las Vegas. Di tengah penyambutan meriah tersebut, ada seorang pengusaha yang mencoba mengajak dia untuk bermain kartu. Nominal taruhan juga bukan kecil. Apabila sampai kalah, maka dia tidak pantas menjadi anak buah dewa judi, kata si pengusaha sambil tertawa. Mereka mulai permainan blackjack dan pengusaha menjadi bandar. Tidak butuh waktu lama dengan kemampuan dan keahliannya bermain kartu, anak buah dewa judi menang dan mendonasikan semua hasil kemenangannya. Sementara si pengusaha tampak kesal. Di sisi lain, Paman Tat bersama keponakannya Chow selalu ingin menjadi orang kaya dan terkenal. Tapi mereka tidak punya ide sama sekali. Saat sedang makan mie, tiba-tiba saja Paman Tat kepikiran menjadi bagian dari dewa judi. Dia membuat video keponakannya untuk mengajak anak buah dewa judi ketemuan. Mereka berdua mendatangi kediaman anak buah dewa judi dan bertemu langsung untuk mencoba untuk menguji keahlian masing-masing dalam bermain kartu. Chow menggunakan kemampuannya merubah kartu AAS dia menjadi 2. Ternyata tidak berhasil dan mereka berdua pergi dari sana. Pada malam harinya, Paman Tat dan Chow kembali dan mengganggu makan malam mereka dengan kemampuannya menggeser gelas minum sehingga minuman tumpah. Chow menghipnotis anak buah dewa judi agar tidak bisa melihat dia di jendela. Masih belum puas, Chow kembali menghipnotis anak buah dewa judi sedang digoda sama adik pengawalnya dan membuat dia masuk salah kamar pengawalnya. Saat sedang berada di atas gedung, Paman Tat didatangi pengawal dan ditampar langsung. Mereka berdua disuruh pergi dari sana sama anak buah dewa judi. Tapi Chow dan pamannya bersikeras ingin bergabung dengan mereka. Musuh dewa judi dari dalam penjara menyuruh anak buahnya untuk membalas dendam terhadap apa yang mereka lakukan kepadanya sehingga masuk ke dalam penjara. Saat sedang bersantai, anak buah dewa judi dan pengawalnya langsung diserang dan ditembaki oleh orang tak dikenal. Mereka menyelamatkan diri dan berlindung ke dalam rumah. Paman Tat dan Chow yang masih di sana juga ikut menyelamatkan diri. Pengawal anak buah dewa judi menghabisi beberapa dari mereka karena berdatangan semakin banyak sampai terkepung dari semua sisi. Pengawal anak buah dewa judi melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun dia ditembak jatuh dan ditangkap oleh mereka. Sedangkan mereka bertiga berhasil melarikan diri ke sebuah rumah lama mereka. Mereka mendapatkan kabar bahwa pengawal anak buah dewa judi ditangkap. Chow langsung menggunakan kekuatannya melihat di mana tempat mereka. Menahan si pengawal anak buah dewa judi. Mereka bertiga langsung ke sana mencari informasi untuk menyelamatkan anak buah dewa judi. Tiba-tiba Chow melihat seorang wanita cantik yang mirip temannya. Tapi wanita cantik itu tidak kenal sama Chow. Chow mengajarkan Paman Tat kemampuannya. Paman Tat sampai keringatan dibuatnya. Menggunakan cara yang aneh dengan batu bata di atas kepala, membuat kepala Paman Tat berdarah. Keesokan harinya, Paman Tat pergi ke rumah wanita cantik untuk bertemu para orang kaya. Wanita cantik ingin Paman Tat bermain kartu dengan mereka. Paman Tat menang setiap permainan dan merasa pusing ketika ingin menggunakan uang menang untuk belanja. Ternyata Paman Tat dijebak oleh musuh Chow supaya Chow kehilangan kekuatannya. Sementara anak buah dewa judi dan Chow memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Anak buah dewa judi membawa Chow ke tempat teman dia untuk bermain. Sesampai di sana, Chow langsung dikenalkan ke pemiliknya. Chow langsung duduk di meja bersama dengan pemain senior lainnya. Karena ulah pamannya di rumah wanita cantik membuat kekuatan Chow tinggal setengah, Chow memperlihatkan kartunya ke pemain lain. Dan mereka sepakat untuk membagikan hasil taruhannya. Pada permainan berikutnya, Chow kembali merubah kartu menggunakan kekuatannya. Tapi karena kekuatannya sisa setengah saja, kartu yang dirubah juga setengah. Pemain lain tidak percaya dan ingin Chow membuka kartu yang dipegangnya. Chow langsung menelan kartu tersebut. Tiba-tiba polisi datang karena ada laporan, tetapi polisi tidak menemukan apa-apa.
Kemudian, Chow mengeluarkan sisa kartu dari mulutnya dan memenangkan permainan. Mereka membawa pergi uang yang banyak. Di atas kapal yang sedang berlayar, seorang pemuda mengaku bahwa dia adalah anak buah dewa judi dan memperlihatkan patung dewa judi. Anak buah dewa judi dan Chow juga hadir di sana. Mereka berdua sepakat untuk membuktikan siapa yang merupakan anak buah dewa judi sebenarnya. Dalam permainan kartu, ternyata lawan mereka sudah mengetahui kartu mereka lewat kamera pengawas, sehingga membuat anak buah dewa judi kalah dalam permainan. Saat sedang menelepon dewa judi, kemudian mereka berdua melihat Paman Tat dan pengawalnya sedang ditahan. Hal itu membuat mereka batal menelepon dan dipermalukan di atas kapal. Karena kalah dalam permainan, membuat anak buah dewa judi merasa kecewa dan putus asa. Mereka berdua merasa tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Keesokan harinya, anak buah dewa judi menghadiri sebuah acara di atas kapal. Dia bertemu langsung dengan pemilik kapal. Karena tidak punya uang, anak buah dewa judi meminjam uang untuk bermain. Dengan uang yang sedikit, anak buah dewa judi memasang taruhan. Dengan kemampuan pendengaran yang bagus, dia memenangkan setiap taruhan dan menggandakan uangnya menjadi semakin banyak. Anak buah dewa judi bermain dengan santai. Dia sudah tahu ada kamera pengawas yang melihat kartunya. Dia tetap memenangkan permainan. Ternyata dia menggunakan tusuk gigi untuk mengelabui kamera pengawas sehingga tidak akurat. Chow menyusup ke dalam kapal dan ketemu wanita yang menyebabkan dia kehilangan kekuatan. Wanita itu ingin menebus kesalahannya. Dengan kekuatan cinta, Chow mendapatkan kembali kekuatannya. Chow langsung bergabung dengan anak buah dewa judi, tapi dia dihipnotis si mata. Satu sampai berimajinasi sambil bernyanyi-nyanyi. Chow kembali menggunakan kekuatannya untuk melihat tembus dadu. Chow juga merusak kabel yang dipakai bandar untuk mengubah dadu sehingga bandar kesetrum. Chow dan si mata satu beradu kekuatan mengubah dadu sampai dadu hancur lebur dan tidak ada pemenangnya. Mereka berdua menyusun rencana. Mereka berpencar untuk mengalihkan si mata satu agar tidak mengganggu mereka bermain. Chow sampai lari ke atas untuk menghindari si mata satu. Tiba-tiba Chow langsung menghipnotis dia dan membuat dia menari-nari. Sementara anak buah dewa judi sedang fokus bermain dan memenangkan banyak uang. Tibalah pada permainan terakhir. Sebelum permainan dimulai, Chow merusak kamera pengawas. Paman Tat dan wanita cantik juga datang untuk menonton dan memberikan semangat kepada mereka. Si mata satu langsung melihat kartu pemain lain dengan kekuatannya. Tapi dia tidak bisa melihat kartu anak buah dewa judi karena ditutupi. Saat permainan berlangsung, pemain lain langsung menaikkan taruhan. Satu persatu pemain kalah dari permainan. Anak buah dewa judi menang karena memiliki kartu yang lebih tinggi. Karena kurang pemain, Chow dan si mata satu ikut bermain. Permainan semakin sulit karena mereka berdua memiliki kekuatan merubah kartu satu sama lain. Semua memegang kartu bagus, taruhan semakin lama semakin besar. Si mata satu merubah kartu anak buah dewa judi. Di sisi lain Chow memiliki kartu paling tinggi dan Chow memenangkan permainan itu. Tiba-tiba sekelompok orang berbaju hitam datang, ternyata itu anak buah pemilik kapal, ingin menangkap mereka. Pengawal anak buah dewa judi dan adiknya datang menyelamatkan mereka. Chow bersama wanita cantik dikejar sekelompok orang. Karena Chow bisa sedikit bela diri, Chow langsung mengalahkan mereka semua dengan alat toilet. Sedangkan Paman Tat dan anak buah dewa judi berhasil mengalahkan semua anak buah musuhnya. Sambil ditodong senjata, dia mengaku bahwa dia berbohong dan berpura-pura menjadi anak buah dewa judi dan ditendang mereka berdua. Film diakhiri dengan Chow bergabung dan menjadi bagian dari dewa judi. Mereka akhirnya bertemu dewa judi secara langsung.